barulah saya sadar. Artinya sadar itu bahwa ini adalah tugas negara, tugas di kepemiluan. Akhirnya saya mohon diri di BKD itu dan kembali ke kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lekgun di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya mengundang salah satu korsek di Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang perannya sangat penting. Adalah dia yang memegang eruh atau marwahnya di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kegiatan apapun kalau tidak ada orang yang seperti ini, kita tidak akan jalan kegiatan itu. Mari kita kenalkan dulu. Assalamualaikum Pak Yusuf Wibisono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya terkejut barusan setelah pas Pak Yusuf membuka masker. Ternyata saya ingat kepada salah satu atau seseorang, namanya siapalah, ada Susenonya, Adam. Adam Suseno, istrinya Inul, suami ya, suami dari Inul Daratista. Nah, ini benar enggak apa Pak Yusuf ini merasakan seperti itu, Pak? Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Kordif PSDM Lekgun yang telah mengundang saya, yang kebetulan hari ini itu sedang berada di Bawaslu. Perlu diketahui, saya itu sebenarnya ya, itu memang banyak yang mengatakan bahwa saya itu mirip dengan Adam. Oh gitu ya, ya benar, istrinya benar. Inul. Persis. Nah, pernah terjadi atau pernah kejadian waktu di Taman Safari. Ya. Itu saya pas melihat atraksi, ada salah satu cewek pengunjung itu mendekati saya, mau foto bersama, dikira saya Adam. Iya. Ternyata dia kejelek, terus minta maaf. Loh, mohon maaf Pak, sampean bukan Adam. Loh, ya saya Adam. Terus saya lucu sekali. Gitu ya. Betul Pak Adam. Iya. Mana Mbak Inul? Loh, itu di belakang. Enggak, Bapak bohong loh. Coba lihat yang muka saya dengan seksama. Coba lihat. Oh, enggak, bukan. Jadi dia pas madu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga pernah terjadi. Saya itu pernah dilempar sama kelereng ya, sama cewek itu. Bang Adam, setelah saya noleh, mohon maaf, itu terjadi di bandara itu. Oh gitu. Iya. Oh berarti. Jadi kejadian kedua itu, saya terus melangkahkan kaki ke suatu tempat lah, cari katakanlah berkaca diri, apa betul saya mirip Adam. Terus saya itu lakukan di rumah juga seperti itu. Ternyata ya lebih banyak yang mengatakan saya mirip Adam. Oh iya begitu. Iya. Karena memang teman-teman Bawaslu seprovinsi ini tidak panggil Pak Yusuf tetapi panggil Pak Adam, kan begitu ya. Kita sering kumpul Bawaslu maupun kepala sekretariat itu di provinsi se-Jawa Timur ini. Abah ini, Bapak Yusuf ini tidak dipanggil Bapak Yusuf tetapi dipanggil Bapak Adam. Ya sudah, diterima aja itu Pak Yusuf untuk itu. Nah, ini merupakan rezeki. Nah, mungkin lebih lanjut Pak Yusuf, saya panggil Pak Yusuf ya, saya tidak panggil Pak Adam. Nah, Bawaslu ini berdiri lagi di tahun 2017. Nah, di situ biasanya kami masih bertiga, saya, Pak Korib dan Pak Afan kemarin itu meminta kepada pemerintah daerah, ke Ibu Bupati untuk diperbantukan di Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini. Nah, ternyata BKD menunjuk Pak Yusuf. Setelah saya temui dulu, saya masih ingat, sempat menolak. Kenapa itu kok ditolak Pak Yusuf? Gitu. Kenapa? Begini, waktu itu saya memang sudah mutasi ya dari Dinas Keuangan itu.
Saya di Dinas Keuangan itu, ini perlu saya ceritakan dulu kenapa saya nolak. Iya, iya. Nah, di Dinas Keuangan itu saya berkecimpung dengan perbendaharaan, artinya itu mengelola keuangan. Iya. Nah, setelah saya 8 tahun di Dinas Keuangan itu, saya dimutasi Iya. ke bagian, istilahnya bagian pembangunan. Nah, Iya. di sana kebetulan bagian lapangan, gitu loh Pak. Jadi Iya, iya. pas saya itu di Sungram itu dapat berapa bulan sudah penyesuaian, saya itu kok enjoy gitu loh di lapangan itu. Enak Dulu gitu. waktu di Dinas Keuangan kan di dalam, seperti burung dalam sangkar, tidak bisa keluar. Nah, ujuk-ujuk ya, kalau tidak salah waktu itu tanggal 6 September itu Iya. saya dipanggil BKD. Iya. Loh, saya kaget, ada apa ini kok saya dipanggil. Nah, menghadaplah saya ke salah satu subak di BKD waktu itu, namanya Pak Agus. Iya. Nah, dari perbincangan itu diketahuilah bahwa saya ditunjuk atau diperbantukan di panitia pengawas pemilu. Nah, Iya. sebelumnya saya juga sudah tahu apa Panwaslu itu. Iya. Saya sudah tahu karena di keuangan itu kebetulan saya juga pernah mengelola hibahnya. Iya. Waduh, ini kok bersangkutan dengan Keuangan lagi. keuangan Nah, lagi. gitu, ya, Padahal saya sudah enjoy di Enjoy, lapangan. iya, Nah, iya. maka waktu itu saya menolak pada Pak Agus itu. Iya. Langsung, Pak Agus, mohon maaf dengan segala hormat, saya jangan ditunjuk lagi di pengelolaan keuangan ini. Loh, enggak kok Pak Yusuf, gitu. Iya. Ini bukan pengelola keuangan, sampai ini ditunjuk sebagai kepala sekretariat Iya. di Panwaslu. Iya Mas, ujung-ujungnya nanti juga mengelola anggaran. Nah, kalau bisa Mas, batalkan saja, saya tidak mau. Nah, dari perbincangan itu, saya karena menolak, akhirnya saya dihadapkan pada kabitnya, Iya. Pak Kartadi. Pak Kartadi, ya, Nah, ya, ya. dari penjelasan Pak Kartadi itu barulah saya sadar. Artinya sadar itu bahwa ini adalah tugas negara, Ya. tugas di kepemiluan. Ya. Akhirnya saya mohon diri di BKD itu Ya. dan kembali ke kantor. Setelah itu pulang, saya berpikir, oh ya, memang PNS ini Ya. pada pada intinya lah ya, Ya. itu siap ditempatkan atau ditugaskan di mana Di saja. mana saja, Maka dari seperti itu saya menerima, Ya. tapi masih Ragu-ragu gitu ya, ya. katakanlah Apa yang mau ragu-ragu. dikerjakan kan gitu. Berpikir juga Ya. apa ya kira-kira yang bisa saya berikan di panitia pengawas pemilu yang ad hoc ini nanti Ya. 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 Nah, dalam perjalanan Pak Gordif, saya itu datang di kantor ini. Kalau tidak salah, awalnya ketemu dengan Bapak saya, Ya, ya, bertiga dengan Pak Gordif, karena dengan Pak Afan, Ya. karena sampean waktu itu didapuk sebagai ketua, Ya. maka saya wirawiri sudah dari kantor Pemda ke Bawaslu, ke Ya. Panwaslu. Ya. Setiap hari saya datang ke sini. Ya, ya. Dengan sampean dulu kalau tidak salah. Nah, ya. Nah, setelah itu baru agak lumayan sudah. Artinya hati ini menerima. Iya. Iya, iya, Betul. iya Pak Yusuf. Saya ingat dulu itu. Surat tugas yang turun ke Panwas dulu ya. Yusuf Wibisono. Setelah itu saya menemui ke Pemda, lalu minta tolong Pak Yusuf, ada tamunya dari Panwas ingin menemui Pak Yusuf. Ternyata telepon itu tidak panggil Pak Yusuf, ternyata ingat lagi ya ke Bang siapa tadi? Bang Adam itu. Halo Bang Adam gitu. Assalamualaikum. Loh, bukan Pak Adam, Pak Yusuf. Enggak, ini Pak Adam panggilannya Pak. Lah gitu. Itu saya menjadi bingung. Nah, itu kembali lagi ke itu. Nah, lalu Pak Yusuf kan sudah lama di sini. Pertama kan perjanjiannya hanya di Panwas kan, hanya Ya, 1 betul. tahun atau 1 tahun setengah ini. Nah, lalu kenapa di Bawaslu ini masih terpakai lagi? Nah, ini alasannya apa? Saya tidak tahu juga Pemda kenapa masih menunjuk Pak Yusuf kembali dari 2017 sampai 2018. Enggak, yang ke-25 ini yang sudah menjadi badan ini. Saya Ya. tidak tahu alasannya. Kenapa Pak Yusuf masih ditunjuk lagi? Ya. Ya. Begini Pak Gordif,
Seingat saya, waktu itu saya hanya ditugaskan 9 bulan. Oh, 9 bulan ya. Selama pilkada. Pilkada ya. Jadi September sampai kalau tidak salah bulan Agustus Ya. kalau tidak salah. Jadi saya ditugaskan atau diperbantukan di Panwaslu ini Ya. hanya 9 bulan kalau tidak salah. Ya. Sesuai tahapan di pilkada. Ya. Nah, setelah saya jalani 9 bulan itu, maka saya sudah menjelang habis masa penempatan di Panwaslu ini, Ya. saya lapor kepada pimpinan. Nah, Ya, ya. baik pimpinan yang ada di Pemda maupun pimpinan yang ada di Panwaslu. Ya. Pada jenengan dulu. Ya, ya. Nah, karena pimpinan di Pemda itu menyerahkan sepenuhnya kepada Panwaslu Panwas, waktu itu. ya. Gini aja Pak Yusuf, sampean laporannya saya terima, tapi sampean juga lapor ke pimpinan di Panwaslu. Panwas, ya. Maka saya lapor ke panjenengan dulu. Oh iya, Nah, iya, iya, iya. ya. Jadi setelah lapor itu, oh oke lah Pak Yusuf, kalau memang masanya sudah selesai nanti saya akan menghadap Pemda, dalam hal ini Pak Sekda atau Bupati. Oh, Saya iya, mau minta iya. perpanjangan. Ya, Nah, ya, ya. kalau tidak salah seperti itu. Oh iya, Oke. saya ingat dulu kemarin memang komisioner ini meminta kembali ke Pak Yusuf untuk bekerja di Bawaslu karena mungkin ada beberapa hal keberhasilan itu seperti laporan keuangan tidak ada masalah. Nah sekarang yang menjadi masalah menurut saya kalau dulu di Panwas ini kerjanya Pak Yusuf kan di Pemda sini hanya 5 menit sudah nyampe Ya. ke kantor. Nah sekarang direkrut kembali, diminta kembali untuk di Bawaslu, ternyata Pak Yusuf dipindah tugaskan ke BPD yang ada di kota dengan perjalanan 1 jam. Nah, Ya. bagaimana ini Pak Yusuf mengatur jam dari kota Probolinggo yang sangat jauh kantor BPD itu ke Bawaslu untuk mengatur waktunya? Kami juga kan ada kekhawatiran, aduh Pak Yusuf ini sudah jauh, saya merasa kasihan. Gitu. Nah, ini bagaimana Pak Yusuf untuk mengatur Ya. waktu itu? Betul Pak. Jadi kalau masih di Panwas dulu, yang masih bernama Panwas, Ya. kantor saya di Pemda itu masih dekat dengan Panwaslu. Ya. 5 menit, 10 Sudah menit nyampe. mungkin nyampe ya. Tapi sejak Januari 2019 saya itu dimutasi di kantor BPBD, BPBD, Badan ya. Penanggulangan Bencana. Ya. Yang kantornya itu kebetulan ada di kota. Nah, jarak tempuh dari kantor BPBD ke Bawaslu ini itu bisa ditempuh 1 jam. 1 jam. Karena 25 perjalanan, kalau PP 50 Ya, kilo. ya. Nah, saya memang awalnya berat Ya. membagi waktu ini berat. Tapi setelah beberapa bulan dan kebetulan pimpinan saya yang di BPBD itu suruh membagi waktu. Waktu, Ya. ya. Misalnya kalau di Pemda atau di BPBD itu pagi, maka siangnya Ke Bawaslu. ke Bawaslu. Ya. Kalau siangnya ke Bawaslu, paginya di BPBD, atau bagaimana enaknya, yang penting sama-sama berjalan tugas itu. Ya. Karena sama-sama punya tanggung jawab. Ya. Nah, cuman ada satu hal yang perlu dicatat, bahwa kantor BPBD itu kalau pas musim bencana, karena bencana itu kan memang tidak bisa diprediksi. Iya. Nah, kemungkinan ketika bencana terjadi seperti kemarin banjir bandang di Dringu, Dringo ya. nah terpaksa saya tinggalkan tugas-tugas yang ada Di Bawaslu. di Bawaslu Iya. untuk serius atau terjun membantu masyarakat yang terjadi bencana. Tetapi kan ada yang menghandle walaupun Pak Yusuf tidak masuk ke kantor, ada yang menangani atau yang bertanggung jawab kan ada. Ada Pak. Oh, Jadi kan tidak lama, cuman kurang lebih 1 minggu. Oh iya. Staf saya kan sudah handal lah, ada BPP ya Pak Sofyan, juga ada Anas sebagai operator. Jadi Oh, gitu ya. kalau kegiatan-kegiatan di Bawaslu ini insya Allah tidak ada kendala. Aman berarti. Aman sampai sekarang insya Allah masih lancar. Baik Pak Yusuf, beberapa hal yang sudah disampaikan, pahit manisnya dari Pemda ke Bawaslu, dari BPPD ke Bawaslu sangat jauh sekali. Nah, yang terakhir pertanyaan, kesan atau pesan yang ada di Bawaslu
bahasa kasarnya kerasan enggak Pak Yusuf di Bawaslu begitu, sehingga mungkin sampai akhir jabatan, kalau bisa dipertahankan sampai akhir jawaban, mungkin ada pesan dan kesan. Enaknya, nyaman apa enggak gitu di situ, gimana Pak Yusuf? Ya, jadi gini Pak, kesan saya mungkin yang positif ya di Bawaslu ini itu adalah dalam hal mengelola anggaran. Jadi anggaran di di Bawaslu dengan Pemda itu sangat unik karena saya ini biasa ngelola dana APBD. Tentunya APBD ini aturan dan operasional yang harus dilakukan itu mengacu pada Perbup atau Permendagri. Tapi kalau di APBN itu mengacunya pada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Nah, uniknya di sana, ketika saya mau menerapkan kegiatan-kegiatan yang ada di Bawaslu, tentunya dengan aturan APBN itu, maka mau tidak mau saya banyak konsultasi. Kalau misalnya ada kesulitan, menemukan kendala, nah itu saya selalu konsultasi dengan provinsi. Nah, itu kesannya saya enaknya di sana. Jadi ada katakanlah klinik lah, tempat bertanya. Nah, kalau kesan saya di kantor dengan teman-teman ini sangat terkesan sekali saya. Jadi ya pertemanannya, persahabatannya itu betul-betul sangat melekat, tidak bisa dilupakan. Makanya saya ini sebenarnya tahun 2019 itu akhir setelah Pilpres, saya sebenarnya minta mundur. Tapi karena kesannya itu bagus di sini, ya antara teman dengan yang lainnya, antara staf dengan ketua komisionernya dengan anggotanya, semua itu akrab. Jadi berat saya untuk melepas Bawaslu ini berat. Padahal teman-teman saya di Pemda itu, kalau pas kelihatan saya ada di sini atau di sini, saya ditanya, loh, sampean ini kok masih di Bawaslu? Saya kelihatan tadi. Nah, contoh tadi juga ada yang seperti itu. Saya kemarin kelihatan mobilnya BPBD. Iya, memang saya masih tetap ngantor di sana, karena walaupun tidak ada pilkada dan pilpres, itu Bawaslu masih punya kerjaan. Tentunya itu dari pusat sudah ada program-program yang harus dilaksanakan. Jadi kesannya saya di sana tidak bisa melepaskan Bawaslu ini karena yaitu ada kesan atau ada sejarah yang unik yang unik. Tidak bisa dilupakan. Mungkin karena Pak Yusuf beberapa tahun lagi akan pensiun ini. Mudah-mudahan berakhir di Bawaslu, karena memang teman-teman komisioner dan staf ini bagaimana Pak Yusuf jangan sampai pindah di Bawaslu di Kabupaten Probolinggo. Nah, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya, bahwa Pak Yusuf menyampaikan bahwa ASN atau PNS itu siap ditempatkan di mana saja, walaupun jarak tempuh dari rumah ke kantor BPD, dari BPPD ke kantor Bawaslu itu sangat jauh sekali, sehingga membutuhkan waktu kurang lebih dari 1 jam. Pak Yusuf siap, karena Pak Yusuf memang punya dasar ada ikhlas, dan ini tugas negara. Baik, terima kasih. Nanti ketemu lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum Pak Yusuf, terima kasih. Baik, terima kasih juga semuanya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Pak.